Terus lama-lama saya ada keberanian bilang ke bapak kalau saya Islam. Sebenarnya saya tutupin, bapak marah besar. Terus waktu itu datang ke Jakarta. Pokoknya kamu kemasukan iblis itu. Terus bapak suruh milih gitu. Kalau kamu tetap, bapak nggak ngakuin kamu anak gitu. Terus saya juga terus ngajak suami, kamu mau nggak masuk Islam? Kamu kalau mau Islam, saya nggak pisah sama kamu. Kan saya tawani 3 kali nggak mau. Ya sudah, terus saya keluar rumah. Katanya kalau ini suruh keluar rumah gitu. Itu yang saya sedih. Ayo, meninggal udah berapa tahun masa? لا تنسوا الاشتراك في قناة مؤلف تي في ومشاهدة الحلقات وضغط زر اللايك والاشتراك في القناة وإرساله إلى الأصدقاء. شكرا. Jadi beliau mengatakan bahwasanya jangan lupa ikuti ya dan tonton video-video yang ada di channel Mu'allaf TV. Oh ya, dan jangan lupa klik tombol like, kemudian komen dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat Mu'allaf TV dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Cak Nur di Mu'allaf TV, tentunya dengan tayangan yang inspiratif, informatif, dan edukatif. Alhamdulillah, di samping saya sudah ada narasumber yang luar biasa yang insya Allah akan berbagi kisahnya kepada kita semuanya. Jadi tonton dari awal sampai akhir. Kalau bisa jangan di skip-skip supaya tidak gagal paham. Dan sebelum kita bincang-bincang dengan narasumber, saya ingatkan kembali untuk dukung terus Mu'allaf TV dengan cara subscribe, like, komen, dan share supaya Mu'allaf TV terus berkembang dan bermanfaat untuk banyak umat. Baik, mungkin sudah tidak sabar lagi, kita langsung saja sapa narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah baik. Baik ya, Alhamdulillah. Mungkin sebelumnya seperti biasa di Mu'allaf TV itu memperkenalkan diri, nama, asal, kemudian agama sebelumnya. Monggo, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deni Indrasti. Dulu agama saya Kristen Protestan. Asalnya? Asalnya dari Manggis, Sragen. Manggis Sragen. Iya. Oh, Masya Allah. Kalau Bapak? Saya Masaran, kampungnya Masaran. Asli mriki. Iya. Ya, Masya Allah. Mungkin langsung saja ya. Ini yang mu'allaf berarti jenengan nggih. Iya. Masya Allah. Mudah-mudahan istiqomah nggih Pak ya. Amin. Masya Allah. Mungkin langsung ceritakan kisahnya mungkin dari awal sampai hingga akhirnya menemukan hidayah. Monggo. Saya tertarik Islami sebenarnya dulu waktu saya SMP itu saya pernah kabur dari rumah. Sudah pernah rumah kan Bude itu Islam. Jadi saya pernah belajar Islam di rumah Bude. Pernah itu dari kecil itu udah begitu. Terus Bapak kan saya punya teman di gereja itu nyuruh teman-teman gereja untuk nyamperin saya di Solo karena saya waktu itu kabur di Solo gitu. Ya sudah, setelah berlanjut saya menikah punya anak 2. Nggak tahu, saya tahu kan saya itu gereja semua sudah saya jalani, dari gereja GKJ, pokoknya semua udah saya jalani semua itu. Pokoknya sudah saya jalani, saya sama suami tuh nggak ada ketenangan gitu. Pokoknya saya udah jalani ke gereja ini sampai saya itu pernah yang terakhir itu kalau nggak salah GBI
Itu di kota wisata di Bogor, kota wisata gereja sempat ke GPI. Bogor ya? Iya, di Bogor tuh saya pernah jadi ngikut apa itu kayak pelayanan gitu Mas. Oh, Jadi saya pelayanan, situ pelayanan, pernah jadi tim doa juga pernah. Jadi pelayanan di kampung-kampung, ada temen, ini saya cerita dari awal ya. Iya, iya. Ada temen dokter, dia punya keuangan lebih gitu. Terus kita pelayanan di kampung yang di situ banyak orang Islam gitu. Jadi kita berniat untuk kristenisasi mereka gitu. Itu tapi saya tetap nggak dapat kedamaian di situ gitu. Jadi teman saya itu kan punya rumahnya di kampung gitu. Nanti anak-anak kampung itu dipanggilin semua, terus disediain makanan, dilesin gratis, terus nanti diselipin apa itu ajaran Kristen sedikit-sedikit. Gitu ya. Saya pernah ngalami itu. Saya juga pernah pelayanan di Bantar Gebang itu. Tapi bagian saya itu apa itu? Saya ini balon, bentuk-bentuk balon itu dibagi. Nanti terus pokoknya diselipin tentang Kristen sedikit-sedikit. Ajaran-ajaran Kristen. Iya. Iya. Ya sudah, nggak tahu kenapa. Memang saya pengen Islami udah lama gitu, udah menikah kayak nggak ada ketenangan gitu, pokoknya udah pengen masuk Islam gitu. Terus adalah ketemu Mas Dodo ini, dia kaget waktu itu saya saya tiba-tiba saya pengen masuk Islam, dia kaget ini, masuk bener, iya saya nggak mikir nanti risikonya gimana, nggak ini, saya pokoknya pengen Islam, saya pengen syahadat. Waktu itu saya padahal operasi dalam keadaan sakit saya itu. Dalam keadaan sakit, jujur keadaan sakit, saya nyopir sendiri waktu itu, waktu bersyahadat di Bogor itu. Saya syahadat di situ waktu itu sama Ustadz Ali. Itu tapi yang waktu tanda tangan itu siapa kok Stephen. Oh, Stephen. Iya. Almarhum. Itu saya suami udah pulang dari belayar, saya kalau sholat itu sembunyi-sembunyi, jadi kamar saya kunci, saya sholat, suami pulang dari belayar saya sholat gitu. Terus lama-lama saya ada keberanian bilang ke bapak kalau saya Islam, sebenarnya saya tutupin, bapak marah besar. Terus waktu itu datang ke Jakarta, pokoknya kamu kemasukan iblis itu, kemasukan ini pokoknya gitu. Terus tetap berusaha, kamu boleh pisah sama Sony tapi kamu tetap Kristen. Saya nggak mau, saya tetap mau Islam. Saya nggak tahu ke belakangnya gimana, pokoknya saya punya prinsip, saya harus ada ketenangan di situ. Ya sudah, terus lama saya kan tetap ngaji, ada suami kan tetap ngaji kan, dari Villa Nusa Indah saya ke Bogor kalau ngaji gitu, tetap ngaji. Terus bapak suruh milih gitu, kalau kamu tetap bapak nggak ngakuin kamu anak gitu. Terus saya juga terus ngajak suami, kamu mau nggak masuk Islam? Kamu kalau mau Islam, saya nggak pisah sama kamu. Kan saya tawani 3 kali nggak mau. Ya sudah, terus saya keluar rumah. Katanya kalau ini suruh keluar rumah gitu. Terus udah tuh saya bingung gitu mau kemana gitu. Terus waktu ke Bogor saya ditampung sama siapa ya, saya lupa, temennya Ustadz Ali juga. Selama seminggu saya ditampung di situ gitu. Tapi saya waktu itu kan suami udah tahu saya izin, saya mau belajar, ya udah diizinin kali suami, ini nggak serius, paling lagi kena ini gitu. Tapi saya tetap itu. Terus saya tawarin lagi suami mau masuk Islam nggak gitu. Suami tetap nggak mau, sampai 3 kali. Kalau nggak mau ya sudah. Terus saya keluar, saya nggak bawa apa-apa sama sekali, cuma kalau nggak salah dibawain suami uang 250.000. Udah saya keluar, terus saya kesini ditampung sama Masjid Ar-Rahman, Masjid. Iya, yang di sini. Terus bapak juga marah, udah nggak mau. Jadi saya benar-benar hidup dari nol itu. Pokoknya ujian demi ujian, saya itu nggak mikir ke belakang nanti ujiannya gimana, itu saya nggak mikir.
Tapi saya intinya bersyukur saya dapat hidayah itu, bersyukur. Kata hidayah itu kan anugerah. Masya Allah. Ya. Hidayah itu apa? Nggak sembarang orang dipilih. Kamu dapat anugerah, nggak sembarang orang. Itu yang saya pegang itu. Gitu. Sama Mas Dodo selalu ngingetin, jangan mikir duniawi, mikir kamu ke kuburan sana lihat apa bekalmu nanti itu apa gitu. Udah. Terus ujiannya luar biasa, dari ekonomi sampai sekarang Allah masih uji. Terus yang paling berat anak. Kan Anak berapa? Anak saya 2. Anak 2. Tapi saya bersyukur banget, bersyukur sama Allah. Saya masih dapat hidayah. Di masa tua saya masih dapat hidayah, saya bersyukur. Hidayah itu katanya pilihan, nggak semua orang dapat hidayah. Waktu itu suami saya berlayar, setelah kami pisah, ekonomi suami juga berantakan. Terus anak saya kan ikut suami, terus saya ambil ke sini. Kalau anak saya yang paling besar namanya Tirsah, almarhum Tirsah Ayu Puspanegara. Yang kedua Angelin Ajeng Puspanegara. Alhamdulillah anak saya Ajeng juga dapat hidayah, dia juga bersahadat. Masya Allah. Tapi anak saya yang besar waktu ikut saya, dia juga mendapat ujian. Hidup saya waktu itu hidup saya sulit. Anak saya ikut saya. Anak saya yang besar ini sebenarnya ada jantung juga. Dia ikut saya waktu saya hidup saya susah, waktu sulit saya ngontrak di kontrakan. Ya apa mas, atapnya kalau hujan, ngalamin susah, hidup susah, itu yang saya sedih. Ayo meninggal udah berapa tahun mas? Setahun ini ya. Itu ujian yang paling besar, anak. Gitu. Berarti anak ikut ibu waktu itu ya? Iya, pertama ikut bapak, tapi karena kalau ikut bapak, saya kan hidup saya juga sulit waktu itu. Saya kan nyari uang, kerja di rumah makan, kadang saya kirim buat anak. Kalau terus suami juga minta kan, saya bawa ke sini. Waktu anak nggak ada, waktu sakit itu saya nggak pegang uang sama sekali sama suami. Sampai kakak, kan kalau kakak saya kan Kristen, tapi dia karena tahu kondisi saya, dia tetap baik ya, waktu itu. Jadi terus nganterin ke rumah sakit. Cuma saya sedihnya apa? Ayu belum sempat bersahadat ya mas. Tapi saya berprasangka baik sama Allah. Kita kan nggak tahu waktu masa-masa kritis anak saya kan, saya nggak tahu. Itu jujur itu bikin psikis saya sampai sekarang. Cuma Allah dan Al-Quran pegangan saya sampai sekarang, yang saya bikin kuat. Masya Allah. Sama janji Allah. Ya. Jadi pada saat masuk Islam itu posisi
sudah berkeluarga gitu ya, sudah berkeluarga tapi agamanya masih Kristen gitu ya. Kristen. Kemudian ibu mendapat hidayah tapi suami ndak gitu ya. Nah, akhirnya pisah gitu ya. Iya. Masya Allah. Oke. Terus menurut ibu pada saat ibu memutuskan bersyahadat itu di titik mana sih ibu akhirnya kok berani akhirnya memutuskan masuk Islam? Saya itu karena kenapa ya, saya tuh kalau ke gereja itu semua udah saya jalani, nggak ada nyaman, nggak ada nggak ada ya, ketenangan sebab itu ya. saya dari kecil kan udah belajar Islam. Jadi ke rumah bude Sama teman-teman gitu. di bude ya, di di bude. bude ya, saya kabur ke rumah bude gitu. Sebenarnya banyak kalau diceritain. Ceritakan aja Bu. Iya. Terus bapak sampai sekarang tetap nggak mau terima, nggak mau ini. Saya juga. Oh ya, masuk Islam tahun berapa bersyahadat? Tahun berapa Mas? 2018. 2018. Oh, baru kemarin ya, belum lama ya. 5 tahun. Iya ya. Iya. 5 tahun itu Februari. Jadi semenjak itu hidup mandiri ya, maksudnya Mandiri. lepas dari orang tua gitu ya. Lupa, saya dapat ini bapak, saya kembaliin. Jadi saya tuh dapat sertifikat tanah dari bapak. Saya ketitip kakak. Saya nggak mau, nggak mau nanti dikirain bapak ini tuh, saya nggak mau. Jadi saya benar-benar no. Tapi semakin saya diuji sama Allah semakin kuat. Jadi kalau ngadepin apa-apa saya senyum sama Mas Dodo itu luar biasa. ini serius sampai sekarang gitu. Jadi yang memang kalau masuk Islam itu saat bersyahadat itu ya memang nol dosanya, kemudian biasanya ekonomi ya Pak ya, karena diusir itu. Saya kalau ekonomi buat saya itu nggak begitu nomor ya, sekian lah ya. Tapi kalau anak gitu, iya. semakin kuat kalau saya diuji itu kuat gitu. Karena kalau ibu untuk yang anak ya melahirkan gitu kan. Iya. Soal anak gitu. Pastilah kalau anak. Nah, jadi pemirsa Mola TV ini menarik ya. Ibu ini mendapat hidayah, kemudian istilahnya nggak diakui lah sama orang tuanya, kedua orang tuanya gitu ya, dua-duanya yang. Iya. Kemudian saya nggak tahu akhirnya mungkin ketemu Bapak Widodo yang luar biasa. Beliau orang yang sabar, insya Allah beliau bisa membimbing ibu sampai akhir hayatnya. Amin. Amin. Dan mungkin saya serahkan ke Bapak untuk menceritakan kisah daripada kehidupan yang akhirnya kok bisa ketemu gitu dengan ibu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillah. Alamin, salatu wassalamu asrafil ayam anbiya'in barmusalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terima kasih ya, dari Mola TV. Monggo yang pertama kita senantiasa menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih bisa diperkenankan untuk bermuajah, silaturahmi, dan juga nikmat yang diberikan Allah pada kita yang hakiki adalah nikmat iman dan Islam. Ini yang betul-betul mudah-mudahan dibawa kita akhir jam sampai mati kita. Kedua adalah salam serta sholawat kita turun kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya nanti di hari kiamat. Nah, ini dari Sobat TV Mualaf. Jadi sedikit saya sampaikan perjalanan hidup ini saya dan juga ini istri saya, dan sebenarnya tidak sengaja aja kita ketemu. Padahal sebenarnya teman SMP juga dulu. Iya, teman SMP Mas. Jadi sebenarnya saat itu 2017 itu bikin grup, tahu saya nggak mau, sebenarnya saya nggak mau ikut, saya tuh dipaksa-paksa teman, pokoknya kamu harus masuk ikut grup untuk apa, grup SMP gitu, WA, nanti mau ada reuni. Saya nggak mau, saya nggak datang. Saya udah di rumah, saya nggak mau datang. Itu hari Jumat, kalau saya mau Jumat, berani datang sama teman, maksa saya ngikut. Aduh, apa gitu, berjalannya waktu
itu tanya-tanya tentang keislaman gitu kan. Terus akhirnya saya tuh jawabnya pun masih sekenanya karena saya takut ini jebakan Batman ini. Saya karena tahu ini keluarga besarnya mayoritas Nasrani ini. Wah ini nanti jebakan Batman. Saya jawabnya masih sekedar terus bilang. Nah sampai akhirnya dia mau tanya tentang ketuhanan gitu, konsep ketuhanan gitu. Nah inilah harus saya jawab itu. Gitu. Saya jawab konsep ketuhanan saya. Kalau saya ini saya nggak pakai dalil saya gitu. Karena kalau saya pakai dalil nggak nyambung karena ini saat ini masih Kristen, saya Muslim. Itu pakai Injil, si Quran, jadi kan nggak nyandal. Saya ajak logika aja namanya. Iya, saya ajak pakai logika. saya sampaikan pada istri saya ini, satu-satunya agama yang memuliakan dan menempatkan porsi yang sesuai porsinya terhadap beliau Nabi Isa alaihissalam, Islam. Beliau itu Rasul Allah, bukan Tuhan. Kita main logika, saya bilang gitu. Mobil itu kan yang bikin siapa? Manusia. Apa manusia sama mobil? Nggak mungkin kan. Duluan mana manusia sama mobil? Duluan manusia. Zat yang bikin dunia dan isinya itu juga begitu. Saya bilang itu lebih dulu kan gitu. Nggak akan sama dengan makhluk yang diciptakan saya gitu. Nggak akan sama ini Islam ini logikanya di sini saya gitu. Saya bilang gitu. Terus akhirnya dia masih mau masuk Islam gitu kan. Kaget. Saya kaget, tenang, serius enggak ini saya kan. Wah ini jebakan Batman enggak ini saya. Tapi udah bismillah kan. Kalau kamu serius ya sudah. Kapan kamu mau? Saya lobby. Saya sebenarnya juga bingung mas itu. Kemana saya mau kalau mau ini masuk Islam? Saya bilang gitu kan. Saya lobby ke Mualaf Center Solo lah. Siapa gitu lupa saya ustadznya. Terus disuruh, ini dari mana nanti apa? Siapa tuh yang mau mualaf tuh orang mana? Orang Bogor. Coba ke Mualaf Bogor, saya buka internet. Akhirnya punya waktu saya ngelobi ke Mualaf Bogor sana mas. Terus ditentukan harinya. Kebetulan itu pulang ke Bogor. Tapi dia bilang pokoknya kalau saya syahadat kamu harus ke sana ikut jagain. Ya udah saya ya telepon sana terus ketemu sama Ustadz Ali itu gitu loh. Saya sakit itu. Ini sakit itu saya. Jadi keadaan habis operasi itu saya. Saya ngantar ke hari Ahad tanggal berapa gitu kan? Saya tanggal 25 Februari atau berapa lupa ya. 2018 bersyahadat gitu. Itu terus saya sama Ustadz Ali itu ini dikasih saya memang dikasih amanah dijaga ya. Terus kedua dikasih tahu memang mas nanti ujiannya itu berat. Ya, saya tak sampai ke sini juga berat. Tapi insya Allah kalau yakin itu Allah tuh maha menempati janji kok. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Itu janji Allah saya. Allah itu tidak akan membebani hambanya melebihi kemampuannya atas kemampuannya. Tidak mungkin. Allah itu lebih tahu. Kalau kamu dikasih ujian begini, Allah tahu ini kamu kuat kok. Pasti tak kuat. Dan ujian ini tidak semua harus orang lain belum tentu kuat. Kamu kuat. Ya karena Allah tahu. Karena yang bikin Allah kok. Sepeda motornya kekuatannya berapa? Benar 100 kilo gitu. Ya berarti 100 kilo kemuatannya gitu kan. Dikasih lebih nggak kuat. Ya manusia juga tahu. Allah yang tahu. Allah tahu pasti itu. Layak kali puluhan nafsan illa usaha ya memang itu pasti. Allah tidak akan membebani hambanya melebihi kemampuannya. Itu pegang. Sudah. Di balik kemudian ada di balik kesulitan ada kemudian pegang itu janji Allah. Pasti tepat. Nggak bakal. Gitu saya sekarang motivasinya gitu. Nang perjalanan ke sini mas. Enggak, betul. Karena dua anaknya, yang satu masih kuliah, bapaknya lepas tangan, nggak mau biayanya. Nah, saya yang nanggung biaya kuliah di UGM ini saya berdua. kerja serabutan, saya juga gitu, yang mas. penting anak saya nggak mikir saya gimana, nggak mikir semua. Jadi, anak. saya, pikiran saya begini, yang anak tinggal satu, ini nanti, beratnya harus saya di depan dulu, nggak apa-apa. Kenapa saya berani mati-mati untuk biar kuliah, karena sudah masuk setengah, tanggungan. Kedua, saya hari ini saya udah ada kuliah, ya memang betul dari ekonomi saya aman. Tapi kemudian harinya ini jadi beban saya. Dari nanti nganggur, nggak dapat kerjaan, terus biaya apa nanti malah kita. Mendingan saya berat ke depan, setelahnya insya Allah aman. Makanya gitu saya gitu. Kuliah aja nggak masalah. Ya sudah kuliah sampai sekarang insya Allah. Sebentar lagi lulus ya mohon doanya aja.
Jadi betul-betul luar biasa. Terus kemudian ya itu yang sampaikan lagi yang satu disuruh sama suami bawa ke sini anaknya, karena di sana memang kacau biaya untuk biaya hidup. Ya, ikut sini sebenarnya juga kacau, tapi tidak masalah lah, rezeki kita Allah yang ada. Banyak hal yang luar biasa Allah tuh tunjukkan kadang. Jadi saat si anak sakit itu nggak pegang uang sama sekali mas, nggak pegang uang. Sampai biaya segitu banyaknya itu, biar banyak pertolongan gitu. Nggak nyangka pertolongannya itu loh. Kadang pernah saya alami mas di sore itu ya sama waktu di kontrakan itu kan. Anak saya masih ada ini sama istri itu duduk, nggak ada apa-apa sudah dia. Nanti sore itu makan apa bingung, karena nggak ada mas. Betul nih, ada cuma beras. Tapi kita saya kadang duduk, senyum aja nyantai. Saya duduk begitu saya duduk di ember, saya meneng dia. Tato di WA teman, sini mas, ngobrol sering nih, saya datang. Tato dibayar sembako pulang. Saya nggak mikir padahal. pertolongan gitu sering. Itu sering saya. Kadang suruh sini mas mau ngopo no. Tak tunggu dengan angkringan itu. Ada apa? Ya sering ya. Kita tahu nanti saya datang kasih uang saya. Saya nggak mikir mana. Ini Allah. Makanya kan saya kalau nasihati istri, kalau memang di dunia ini memang apa penjaranya orang iman ya memang gitu. Dan memang kenapa Islam yang berhak masuk surga karena orang-orang Islam ya karena memang apa masuk surga itu nggak mudah. Coba kalau yang lain ibaratnya ibadahnya simpel, coba Islam 1 hari dari mau bangun tidur sampai mau tidur diatur Islam itu kok sampai segitunya, baru ibadahnya yang khusus yang diatur Allah, sholat, puasa itu yang wajib-wajib, haji belum sholat sunnahnya. Belum puasa sunnahnya, ini luar biasa. Makanya surga itu mahal gitu loh, nggak semudah segampang orang-orang yang lain gitu masuk surga, gampang banget itu, murah berarti surga ini. Memang makanya agama yang hak di sisi Allah kan Islam, memang itu hak orang Islam. Bukan berarti kalau yang dulu apa semasa hidup zamannya Isa nggak masuknya, ya bisa masuk Islam, karena Isa itu ajarannya juga ngajar Islam tentang la ilaha illallah. Saya gitu, semua sama. Nabi-nabi juga gitu kan. Jadi ngajari tentang ketauhidan semua, cuman semuanya Nabi itu cuman syariatnya aja, sistemnya aja beda, tapi hakikatnya sama. Ada orang-orang yang akhirnya jelek kan, gitu. Jadi perjalanan kami betul-betul biasa mas. Jadi sama adik ya kita. Adik saya juga. Mas Islam saya sama suami yang antar ke Mualaf Center Solo. Jadi saya ketemuan ini tidak sengaja mas, dan saya juga nggak ada nih pikiran nikah, itu nggak ada saya, nggak sama sekali. Tahun berapa nikah? 2019. Iya. Oh, jeda 1 tahun. Iya. Padahal ini juga kondisi no, kamu bener mau sama aku kondisi no. Ya. 2017. Karena bisa nuntun saya untuk lebih baik lagi gitu. Dan Bukan kalau nyari duniawi gampang, tapi kalau untuk nuntun yang ke akhirat saya bilang gitu sulit. ya. Saya kalau sudah, makanya kemarin tanya itu ya saya sekak dengan konsep ketuhanan itu. Ini main logika. Terus kedua lagi saya tajak logika. Sekarang gini, sekolah, waktu kamu sekolah kelas 1, pasti yang kamu ikuti apa? Sistem pendidikan juga kelas 1 kan? Aturannya, caranya, itu semua itu peraturan kelas 1. Allah juga menurunkan Nabi juga gitu. Nabi Ibrahim, milahnya Ibrahim. Nanti kita saat seandainya kita lahir zaman Nabi Ibrahim, ya kita ngikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau saat kita lahir Nabi Ibrahim gitu. Nah sekarang yang terakhir siapa? Nabi Muhammad. Ya kita ikut. Saya bilang gitu, manusia. Logikanya begitu. Gitu. Nah gitu. Akhirnya terus syahadatkan saya, maksa terus ini, maksa. Dia nggak percaya waktu itu. Ya, akhirnya saya sendiri juga bingung gitu. Saya takut kan. Ada kekuatan apa? Saya itu ada kekuatan luar biasa. Pada waktu itu saya itu operasi. Nggak tahu kenapa saya sendiri bingung. Kista Bertolini. Saya itu bingung kenapa ada kekuatan. Pokoknya aku mau syahadat sekarang. Padahal waktu itu saya baru keluar dari rumah sakit 3 hari. Jadi nyopir tuh saya masih lemes. Bingungnya mas, ini kan pokoknya kalau saya syahadat mas harus ke sana. Padahal saya nggak ada teman. Ke Bogor nggak ada, terus bingung mas. Gimana? Ya itulah Allah lagi yang langsung yang nonton Allah. Jadi saya tahu saya ditelepon sama sini loh. Jadi kasih uang, saya nggak minta. Wah udah cukup ini untuk pulang balik.
Bogor saya. Ya Allah. Jadi percaya Bu, kalau orang Islam itu diuji berat karena hadiahnya surga. Iya. Kalau yang Iya, diberikan itu. ya kipas angin. Iya. Iya, Mas. Alhamdulillah. Iya, maksudnya. Kadang kan kalau saya kan lemah ini sedih sih, sedih banget gitu kan. Saya nasihatnya gampang kok maksudnya. Kayak kamu tuh sedih kan, ini kan urusan duniawi. Belum berat tak ngeri sakaratul maut. Jangan cari hidup enak, nyari mati enak saya. Kalau kamu nanti memang sedih betul, udah pusing, sana di kuburan sore pagi itu apa, nggak apa-apa, duduk di situ termenung. Bayangin bahwa mereka yang ada di sini dulu pernah hidup seperti kita, cari makan, ingin cari dapat uang, cari biaya ini, semuanya begitu. Dan mereka juga pernah datang ke sini, berziarah juga. Tapi saat ini mereka diziarahi. Besok kita, entah kapan lagi, pasti tenang langsung. Urusan dunia hilang langsung. Saya gitu kadang, ini juga gitu, gitu kan. Iya, saya gitu. Jadi kalau saya gitu, sekarang kita udah tua kok, 50 lebih. Kalau umat Nabi itu antara 60 sampai 70, sedangkan Rasul 63. Kalau saya 51, tinggal 12 tahun. Baterai HP seperempat tinggal saya. Cari apa saya? Cari mati enak, jangan cari hidup enak. Kalau hidup enak, seenak-enak hidup ada batasnya. Batasnya usia kita. Ini itu pasti kan. Tapi kalau mati enak ya udah, nggak ada batasnya, nggak tahu, nggak tahu Allah. Karena surga itu nggak pernah terdengar dia di telinga, belum terdetik di dalam hati. Karena nikmatnya itu. Di dunia kenikmatannya semu, saya bilang, ada batasnya. Sekarang kalau kita sudah umur 65, andai kan dikasih umur 65, kasih makan nikmat nggak nikmat karena lidah ada kenikmatan hidup dicabut sama Allah pelan-pelan semua kok. Kenikmatan itu sudah dicabut pelan-pelan, saat 40 ke atas sudah dicabut. Karena dikatakan orang tua itu 40 ke atas. Itu sudah dicabut kenikmatan pelan, saat sedikit. Kalau udah 70, 56, itu tidak nikmat itu sebenarnya. Ya karena punya iman aja yang ngerasa nikmat. Tapi kalau untuk makan tuh nggak nikmat dia. Nah, karena dunia, kalau di akhirat surga ya nikmat terus. Makanya kejar itu aja. Kalau kau ingin mendapat, kalau akhirat itu semacam kita menanam padi. Akhiratnya padi, rumputnya dunia. Kalau kamu ingin jadikan dunia dan dapat dunia, kejar akhirat. Dunia pasti ikut. Padi juga gitu. Tanam padi, rumput pasti dapat. Jangan rumput, nggak bakal dunia. Nggak ada kalau akhirat. Capek nanti dapat, lelah. Ngejar dunia itu lelah, saya bilang. Makanya sekarang saya ngasihat itu lebih-lebih siap kondisi saat ini. Kita hidup di akhir zaman. Semacam ini. Kita lah banyak-banyak mendekat, langsung dekat kepada Allah, saya bilang gitu. Karena ini memang betul-betul akhir zaman saya. Ngeri gitu kan. Cuma yang saya heran, waktu saya kehidupan dulu kan maksudnya bercukupan Berlebih, gitu. Saya itu kalau ada masalah, saya itu nggak bisa tidur. Pernah saya sampai nggak bisa tidur 3 hari nggak nih. Saya herannya setelah saya masuk Islam, itu sampai heran. Umpama saya kesedihan luar biasa itu, saya tuh sama Allah dibikin tidur. Jadi sampai sekarang pun saya gampang tidur. Saya itu bingung. Mbok masa seberkat apapun tidur. Sampai kakak saya tuh sampai heran. Kan aku tuh kan kakak saya Kristen Mas Yan. Kakak tuh suka sharing sama saya. Aku susah tidur Mbak. Saya susah tidur gitu kakak saya. Aku gampangnya Mbak, nggak tahu semenjak aku masuk Islam Mbak. Aku tidur gampang, apalagi kalau aku ada masalah aku nangis, aku pengennya nggak tidur, tapi sama Allah dibikin tidur langsung. Saya tuh herannya di situ. Menitan tidur Mas. Iya. Menitan Mas, menit gitu. Saya dekatnya itu gampang. Paling nggak usah 5 menit. Itu aja nggak bisa tidur langsung Mas. Padahal kalau pada umumnya kalau ada masalah biasanya orang itu susah tidur kan. Iya, saya gampang. Iya betul. Iya. Semenjak saya masuk Islam tuh saya gampang. Istirahat gampang. Tapi kalau bangun untuk sholat pagi, saya dimudahkan sama Allah. Gitu. Tapi kalau saya ada masalah berat pasti saya tidur. Terus saya paling seneng itu belajar Quran. Saya kan sekarang udah baca Quran, udah bisa. Alhamdulillah udah bisa. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi kan yang enggak, suami malah saya itu kan sebelumnya sudah belum saya belajar nol dari awal. Saya itu kan kalau punya keinginan pengen cepat bisa. Terus
kalau suami ngajarin ini pelan-pelan, jadi suka berantem kalau belajar sama suaminya. Terus tak suruh masuk ustaz. Tapi saya belajar sendiri, saya kadang belajar sendiri, Kan udah belajar sendiri terus nanti lewat YouTube apa, Lewat mbah YouTube, salah mbah lewat apa, yang tahu, penting saya mau tahu. baca ta. sudah Ya sudah, ya suami nuntun sedikit-sedikit, terus ya udah karena saya seneng, nggak tahu kenapa ya, saya tuh baca Quran itu kok seneng gitu, pengen iya itu ya sudah, terus bisa seneng pokoknya kalau beli ngaji gitu seneng gitu. Beda kalau dulu kita mau berangkat ke gereja itu sama suami itu pasti berantem, malas ke gereja, maunya telat main gitu. Jadi suka pindah-pindah gereja, di sini nggak ini, pindah terakhir ya itu yang di itu, terus saya pelayanan di situ. Pelayanan di situ apa? Jadi tim doa gitu. Ya kayak pengusiran setan ini kan ada kalau itu. Terus apa? Terus kita pelayanan ya di kampung-kampung itu gitu, tapi juga nggak ngerasa damai gitu buat saya gitu. Terus alhamdulillah ada keberanian itu. Ya, terus sekarang ada, mungkin mumpung saya ingat, ada hafalan enggak? Yang surat-surat yang surat apa? Apa? sudah dihafal. Surat apa aja? Hafal sih, tapi kayak suka grogi. Enggak apa-apa. Mau di sini. Iya, boleh. Menghadap ke sana aja. Ini ya apa itu? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Macam Al-Baqarah 1 sampai 10. Masya Allah. Al-Fatihah sih baru Iya. yang satu koroh ya. Masya Allah. Tapi nanti kata-katanya takut ada yang Salah salah. Nanti tak betulin. Ya. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alif Lam Mim. Dalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Terus sekarang Ibu belajar di ustadzah gitu ya. Iya, Terus ditambahi sama Suami. yang luar biasa. Masya Allah. Menurut Pak Widodo itu Ibu Dani itu seperti apa? Kalau saya lihat sebenarnya saya emang kalau jiwa sosial apa ya, saya kemauannya tinggi, keras, yang jelas satu kemauannya. Contohnya kalau dia ingin belajar, contohnya awalnya adalah kalau ingin sudah mau syahadat itu minta terus, aku syahadat terus Antusias ya? antusias gitu. Keinginan. Oh iya gitu. Nah, itu terbukti ya sudah langsung. Kedua, dia ingin baca Quran itu juga gitu sama. Masya Allah. Pokoknya saya harus bisa baca, saya harus bisa baca gitu. Kadang kurang sabar, tak ajari pelan-pelan, nggak mau, emang mau cepet-cepet bisa. Quran nggak begitu ya. Supaya kamu ngaji, tak terus itu tempatnya ini ya ada di kampung sebelah, terus di sini di Masjid Ar-Rahmah gitu, di situ juga ada gitu kan. Tak suruh belajar itu, terus kadang belajar secara privat terus mas, gitu. Kedua nanti dengerin YouTube gitu. Ya alhamdulillah berjalan waktu sekarang dah asih membaca gitu. Ya karena memang itu betul-betul itu kalau punya kemauan ya sudah ada dua yang saya ingat itu. Yang ketiga memang kalau ini istri saya ini memang kalau beliau ini masuk Islam mungkin ada kin juga gitu. Kenapa ada kinnya? Ibunya ini keluarga besarnya Muslim dan mbahnya ini namanya Mbah Mukmin. Mbahnya Oh, sisilah dulu. iya, saya Mbah Mukmin Bang Solo. Ya gitu. Jadi kalau ini muncul dari sini ya ini mungkin yang muncul yang ini dari keluarganya sini, yang ibu ini ya ini yang muncul gitu loh. Yang lainnya masih Nasrani semua. tapi ibu udah almarhum, Tapi ibunya udah almarhum. sekarang ibu sambung. Ibu sambung gitu loh. Gitu. Terus yang kedua saya ngelihat dia itu istiqomah.
Iya, saya senang saya gitu. Jadi ngajinya itu istiqomah, terus kedua bacaan Quran itu semacam apa ya, Kalau pada nggak maghrib. baca sehari, Pokoknya pada pokoknya maghrib harus itu baca. kalau pada maghrib sama mau tidur sudah. Mau tidur. Itu jadi memang kayak kerutinan keluarga. Maghrib, subuh itu harus. Gitu, Pak. Pokoknya mau tidur juga gitu. Jadi ada rasa takut kalau nggak baca Quran itu. Masya Allah. Mau tidur baca, terus nanti saya kasih tahu nanti kalau mau akhir nanti baca dua ayat terakhir Al-Baqarah gitu, mau tidur itu. Saya itu saya pokoknya gitu. Sebab Itu baca sendiri, saya baca sendiri. saya Pokoknya dulu gitu. kayak ada Rutinitas. janji dalam hati, kalau Allah mudahkan saya baca Quran, saya mau baca tiap hari. Jadi di situ saya pengen setiap baca hari Quran. mau Jadi baca. setiap hari. Mau jadi baca. Kemarin alhamdulillah waktu puasa kemarin saya khatam 2 kali. Saya khatami baca terus. Ya kayak saya tahu lah. Kalau bisa khatam 2 kali ya 1 hari 2 juz ya. Iya, Luar biasa. bisa sampai. Terus kalau soal percintaan, soal cinta, maksudnya keromantisan Ya, menurut jenengan saya istri. apa ya Mas ya? Kadang kalau saya lagi apa ya Mas, pengen apa ya, timbul rasa saya sayang sama dia itu, kadang itu saya ingat perjalanan dia. Jadi menurut itu nanti timbul sayang, timbul kasihan, terus timbul percaya cinta yang betul-betul luar biasa gitu kan. Kayak cuma cintanya karena Allah, pertemanan juga karena Allah gitu kan. Jadi saya saat dia tidur, saya pandangi, saya bayangkan perjalanan hidupnya di Dani ini dari yang Kristen masih masuk Islam, terus dia malah sampai konsisten istiqomah sampai Islam, itulah yang menunjukkan rasa cinta saya segitu. Masya Allah. Begitu Jadi saya. kayak merasa Iya, dosa betul. besar Kalau saya tidak menjaga, saya gitu. Iya betul. Saya gitu, saya jaga sampai mati saya. menyakiti hati. Iya, saya gak mau. Masya Allah. Saya harus jaga sampai mati. Saya yang menemukan Allah, pisah sama Allah. Kadang-kadang saya maka sampai ayo cari mati yang enak. Ojo cari golek urip enak. Umur dhewe 50 punjul saya, 50 atas. Baterai tinggal 1/4 tahun. Kayak gitu. Cari mati yang enak. Siapkan. Iya. Gimana mati yang enak? Kalau hidup enak, nggak ada enaknya. Karena di dunia ini semuanya fata morgana, saya. Betul. Kenikmatannya itu hanya tipuan sesaat. Kita lengah malah bahaya. Kalau kita diuji Allah itu miskin, alhamdulillah. Allah tahu kok, tahu. Seandainya nanti Allah beri kita kaya, kita lupa sama Allah. Ini yang khawatir jadi istidarat, saya bilang. Kita Kan bersyukur. katanya Nabi Muhammad pengen jadi umat yang miskin aja. Iya, saat mau meninggal kan jadi golongan orang miskin kok. Oh, ini maunya gitu kok. Rasul kan juga gitu kalau Itu yang kita bikin kuat. Cuma Iya. kita kadang ngadepin karena udah biasa tuh kita kadang ketawa. Iya. Karena gak sedih sama ustazah saya itu bilang Mbak Dani ini paling tua menurut, tapi kayak nggak ada, kalau masalah suka dipendem, nggak apa bisa ngadepin gitu, senyum. Ya kadang kan kalau apa juga Mas itu ngaruh juga ya, saya nanti timbul rasa cinta malu. Kadang kalau malam nggak ada isya, kadang saya ajak muter-muter, malah nggak jauh aja pakai muter-muter kampung. Itu juga menimbulkan rasa. Segitu malam saya ajak muter-muter, gitu ya. Biar tahu suasana luar, tak lihat ya. Saya gitu. Baik, terus kalau ibu Keiman Ibu ke Pak suami, imannya yang dia itu, yang apa tuh nyari seperti Mas Dodo ini sulit, maksudnya sulit keimanannya dia itu loh, dia nggak duniawi, dia punya apa tuh dulu kan dia kerja di Belanda, dia tuh umpama ada orang tua kasihan dia nggak kerja gitu, lihat tuh dia nggak punya uang, dia tuh nangis kalau nggak dia ada uang ngasih tapi nggak kelihatan orang, terus suka bantu temen, dia punya uang itu dianggap dia apa sih gitu. Dia punya uang aja kadang dikasih temen, terus pernah ditipu temen, dia tuh ikhlas. Saya yang sama Mas Dodo itu ikhlasnya luar biasa. Saya belum nemuin selama ini punya teman yang punya hati yang ikhlas, umpama disakitin, umpama soal ekonomi dia dipinjam, apa umpama dia dulu kaya, dia pernah kan kerja di Belanda. Saya itu yang cerita malah teman-teman. Waktu kerja di Belanda dia itu kan nggak lupa sama teman-temannya, dia berbagi, suka berbagi. Makanya waktu kita kesulitan, kita uang sama teman Mas Dodo gampang.
Tapi ini sering, Mas Toto ini sering tipu saking baiknya. Pernah sampai ditipu tepatnya 50 juta, sering ditipu, tapi dia tetap ikhlas, tetap biarpun ditipu sampai sekarang pun hubungan sama teman baik. Itu yang saya suka sama Mas Dodo. Terus ngajarin tentang akhirat gitu. Sabar orangnya. Masya Allah. Luar biasa pokoknya kalau Mas Dodo. Bukan lihat karena hartanya, bukan kalau sama. Bisa nuntun saya untuk lebih baik lagi. Ya. Gitu. Masya Terus agamanya juga. agamanya. Dia udah pokoknya udah luar biasa deh. Kalau Mas Dodo sabar, orangnya sabar, ikhlas, sosialnya tinggi, gitu, nggak pernah marah, nggak pernah nyakitin orang. Kalau disakitin orang sering. Luar biasa. Nggak ada artinya. Kira-kira ada yang perlu ditambahkan dari Ibu dulu? Atau dari Bapak dulu? Ibu lah. Apa ya? Yang perlu ditambahkan, yang tadi mungkin belum sempat diutarakan. Atau Bapak dulu? Untuk Ya, masing. ini saja. Saya kan ini saya sebagai apa ini kan di Mualaf TV supaya memotivasi dari saudara-saudara yang mualaf. Ini begini, Anda masuk Islam itu pilihan Allah. Saya gitu ini kan. Jelas gitu. Jangan bersedih. Anugerah. Jangan bersedih. Latasan, jangan bersedih. Di balik itu semua Allah sudah menyiapkan surga buat Anda. Yang penting istiqomah, istiqomah. Dengan apa yang kamu saat ini yakini bahwa Islam itu benar, istiqomah itu. Jadi gitu. Kullu fisilmi kafah. Masuk ke Islam, jangan setengah. Penuh, masuk sekalian. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan Allah berjanji pasti nanti janji ada surga. Ini yakin aja. Kalau kepahitan yang kita jalani ini, kalau kita hadapi dengan keimanan akan manis. Dan kedua, ujian dari Allah itu kita seumur hidup kita nggak bakal lama. Andai kan nanti kita di surga nanti orang yang diuji hidup dari hidup sampai mati itu diuji dengan kesetiaan yang luar biasa. Andai kan itu nanti masuk surga sekejap aja ditanya gimana di dunia dulu kesedihannya, lupa. Iya. Karena nikmatnya surga itu. Makanya untuk buat saudara-saudara mualaf jangan bersedih. Jangan bersedih. Kalau Anda justru dengan diuji dengan Allah dengan ujian bersyukurlah Anda. Karena keimanan Anda dipertimbangkan oleh Allah. Ini yang betul yang menguji yang itu. Jadi justru mah khawatirlah kalau kamu nanti kita di istijarot itu khawatir kita malah. Misalnya kalau bahasa Jawa kalau istijarot itu kan dilulu gitu. Diberi kemudahan semua rezeki apa-apa. Tapi padahal di balik itu nanti Sampai lupa nanti janji Allah. Besok ditunggu di kubur gitu Bang. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi buat rekan-rekan mualaf jangan bersih hati. Kalau kita tidak mendapatkan dunia, pasti di akhirat Allah akan beri kok. Setiap orang yang beriman berhak masuk surga. Semuanya yang punya iman kan gitu kan. Jangan khawatir gitu. Surga itu mahal dan surga itu luas, amat sangat luas sekali. Sudah bisa dibayangkan. Gitu aja Mas. Masya Allah. Jadi kalau mau naik kelas ya harus ada ujian. Ada ujian, ya betul Karena ujian. bisa naik kelas. Ya, Nggak ada ujiannya. ujiannya. Berarti nyogok. Iya, iya kan gitu. Kalau diujikan beneran diuji itu malah alhamdulillah Allah memperhatikan kok. Iya. Sayang. Iya, berarti sayang. Ada yang pembersih dosa itu kadang buat ujian juga. Betul. Gitu. Masya Allah. Terus Ibu. Kalau buat saya bersyukur, pokoknya bersyukur, sebab kita masuk Islam itu pilihan Allah. Kita bersyukur dapat hidayah. Gitu. Makanya buat teman-teman yang mualaf jangan bersedih. Kita harus bersyukur. Nggak sembarang orang. Allah tuh memilih orang tuh nggak sembarang. Kalau kita masuk Islam dapat hidayah itu nggak sembarang orang dipilih untuk masuk Islam itu nggak ditentukan sama Allah. Udah gitu aja. Insya Allah. Kira-kira harapan Ibu itu ke depannya pengen seperti apa sih? Kehidupan di dunia maupun kehidupan kelak di akhirat, menuju ke akhirat gitu ya. Kira-kira harapan Ibu pengen seperti apa? Cuma kalau saya setiap berdoa sama Allah tuh sebenarnya saya mintanya nggak muluk-muluk. Umpama Allah cukupkan. Terus saya itu justru mintanya mudahkan saya untuk beribadah sama Allah. Saya itu minta justru sih kalau berdoa itu gitu.
ya, dimudahkan Allah untuk sholat, dimudahkan untuk Allah baca Quran. Tapi juga nggak lupa harapan saya itu saya bisa mengamalkan itu, kan mengamalkan itu sulit buat nanti bekal saya di sana nanti di akhirat. Tentunya semoga nanti husnul khotimah. Masya Allah. Mungkin untuk Pak itu tuh Harapan saya berdua, saya simple sama istri saya itu simple kalau untuk harapan, karena ya itu saya sampaikan kemarin, sudah saya sampaikan bahwa hidup saya itu tinggal 1/4 tinggal baterai gitu sama istri saya. Jadi secara kerang bukan tidak lagi dunia, kejar akhirat. Kita kejar akhirat, nanti dunia juga ngikuti kok. Lagian kita tinggal berapa nih, baterai 1/4. Sekarang saya planning saya itu kejar akhirat. Tujuan kekal kita di sana nanti, makanya saya ingin bahagia di dunia juga bahagia di akhirat. Yang paling saat ini saya kejar memang betul target saya planning ke akhirat saya. Iya, makanya gitu. Saya karena mau faktor usia saya gitu, dan mati itu tidak kadang ya ini nggak ada pemberitahuan, ini yang susah. Makanya gitu. Jadi saya cari coba untuk selama di dunia ini berusaha untuk berbuat baik terus, karena mati kita tidak tahu kita. Sama ini harapan saya buat anak juga, supaya anak saya juga istiqomah. Amin. Itu ya. Amin. Masya Allah. Sekarang gimana? Di Jogja. Kuliah. Iya, ngekos di sana. Kemarin Lebaran habis pulang. Mungkin ini terakhir. Ya. Terakhir ini mungkin saran lah. Ya. Saran buat, sebenarnya tadi Pak Widodo sudah saran buat sahabat Mualaf TV yang mungkin sekarang sedang menyaksikan obrolan kita dari awal sampai sekarang, kira-kira saran apa buat mereka yang Islam dari lahir, kemudian satu lagi masih non muslim tapi sebenarnya ada keinginan masuk Islam, tapi dia masih ngambang-ngambang, masih ragu ya kan, mungkin takut diusir sama orang tuanya, takut mungkin ekonominya nanti gimana itu kan. Mungkin bisa berbagi sharing tips-tipsnya seperti itu. Monggo. Kalau pengalaman saya dulu mau masuk Islam tuh saya nggak tahu ya, saya tuh nggak mikir ke belakang nanti ekonomi saya gimana, saya tuh nggak mikir. Pokoknya saya harus bersahadat gitu, saya harus masuk Islam. Tapi alhamdulillah sedikit-sedikit Allah mudahkan. Memang Allah memudahkan itu nggak langsung mengasih ekonomi langsung banyak. Jadi yang kita minta apa ya udah yang dikasih itu secukupnya, Allah ngasih itu gitu. Iya, yang buat yang Maksudnya nggak usah khawatir, iya, teman-teman mualaf nanti ekonomi kita gimana, nggak usah. Gitu. Nggak usah takut. Itu semua udah Allah yang ini semua nanti. yang ngurus Allah nanti. Nanti Allah sendiri. Sebab saya ngalamin sendiri. Iya, karena banyak ngalami hal-hal yang kadang di luar dugaan saya. Gitu. Iya. Sering sekali itu saya. Jadi Allah Nggak yang usah takut dengan kesulitan, ya, pasti Allah kasih. Allah yang kasih jalan, pasti Allah. Kan Pasti. ada yang ayat di balik kesulitan Ada Allah kemudahan, pasti itu. Jangankan kalau kita tuh makhluk yang sempurna kan. Semut aja yang kecil itu, burung aja yang pagi lapar pulang kenyang kok. Masa dikasih gitu loh. Nah itu ya, nggak ada keraguan, Pasti Allah tuh paham menepati janji. Allah maha menepati janji. Saya bilang gitu. Jadi untuk teman-teman yang mau masuk Islam, jangan takut-takut, jangan ragu, nggak usah perlu ragu. Kalau Anda ragu, selamanya Anda dalam hidup dalam keraguan. Anda ragu-ragu pun Anda tetap hidup, dan Anda ragu-ragu pun besok juga mati akhirnya kan. Sama kan? Kenapa ragu kan gitu kan? Apalagi yang Islam dari kecil dia nggak sholat, sayang banget. Sayang, kalau yang dari kecil, yang dari lahir ya istiqomah. Pegang keimanan itu. Gitu. Saya gitu, istiqomah tentang. Sebab yang Kristen aja, saya masuk Islam. Perjuangannya luar biasa. Yang Kristen dari kecil Allah kasih kemudahan kan, nggak dikasih ujian kan, aturan dia harus lebih semangat. Saya aja digombleng sama Allah udah luar biasa, tapi tetap
istiqomah. Makanya yang caranya yang berbeda-beda ya. Iya. Sembunyi-sembunyi dulu. Iya, Masalah ya. betul, ini tidak masalah. Nggak masalah. Saya dulu Dia dulu juga sembunyi-sembunyi. sembunyi-sembunyi. Ditolong sama takmir masjid di Takmir sini, masjid, masjid Ar-Rahmah sini. Dikontrakkan dulu di Nggak usah takut. situ, nggak usah takut. Pas akan ada niat masuk Islam, nanti pasti Allah ngasih solusi. Allah yang ngasih solusi. Sudah pasrah aja sama Allah. Kalau ada jalan keluar, ya sudah pasrah Allah total. Karena masalah itu datang dari Allah, kembalikan pada Allah. Allah yang menyelesaikan gitu. Pasti nanti ada solusi. Nggak tahu gimana cara Allah, kita nggak tahu. Pasrah Allah aja. Kita nggak mikir Nggak dulu mikir. belakangnya gimana. Nggak mau, gitu. nggak pernah mikir Ujian gitu, Bu. dilalu. Pokoknya jalan gitu aja. Tinggal dikontrakan yang Iya, tinggal gitu. Pokoknya seperti ikuti aja seperti air mengalir. Yang penting kita tetap beribadah pada Allah gitu, kita kan itu kita istiqomah gitu, ibadahnya gitu istiqomah terus. Allah nanti ngasih solusi. kalau lemah lagi lewat kuburan. Ya, kalau memang betul-betul kalau dunia udah penuh, sudah nggak kuat, ya masa main ke makam. Mengingatkan. Iya, mengingat kematian aja. Sudah situ mengingat kematian. Lepas urusan dunia nanti. Lepas. Justru saya takut kalau ingat itu. Makanya Iya, saya ngeri. baca Hal Muluk itu tiap malam. Maksud aku takut ntar kalau ada siksa kubur ini. Saya memang rutinitas itu. Masalahnya ngeliatan, boleh mati penak. Cari mati sing husnul khotimah saya. Ini yang mati kena otomatis sing paling mati syahid. Oh, luar biasa. Andai kamu mati syahid, aku ikhlas kok. Ikhlas aku. Iya. Aku ikhlas dong. Enggak ikhlas piye? Aku bangga tuh malah di pasangan kok mati syahid. Bangga aku. Iya. Yang penting istiqomah, bukan karena masuk Islam karena duniawi. Iya. Kalau masuk duniawi kan nanti dia bisa balik lagi. Tapi kalau karena Allah, Iya, buat karena diuji Allah. kayak apa? Iya, sayang nanti. Iya. Karena untuk berbuat baik tidak harus jadi manusia. Iya. Hewan pun baik sama Iya. sama Iya. hewan yang lain. Iya. Tapi untuk hidup untuk menjadi benar Iya. itu harus beragama itu Iya, Islam. betul. Jadi tidak hanya baik tapi harus Benar. benar. Masya Allah. Ada lagi? Sudah cukup? Baik, terima kasih untuk Ibu Dani dan Pak Widodo. Semoga Allah selalu melindungi dan merahmati dalam kehidupan berkeluarga dan kelak dipertemukan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Demikianlah perbincangan kami dengan Ibu Dani dan Pak Widodo. Semoga kita banyak mengambil ibrohnya karena kisah beliau sangat menginspirasi buat kita semuanya dan banyak pelajaran hidup, banyak kehidupan beliau yang kita ambil saripatinya. Masya Allah, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Barangkali kami ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada benarnya itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhiru kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Toto. Bu, Masya Allah.